nama? Saya Nanang Musa selaku project manager di Project manager Project manager di ini Home Pimpa. Ya. Ini dalam rangka apa sih Mas? Sebenarnya Home Pimpa ini adalah acara perdana dari rangkaian program yang disebut Metakultura Lokananta, yang puncaknya nanti akan ada di pertengahan Agustus. Nah, itu nanti berupa konser. Nah, Home Pimpa itu kan kalau di permainan itu kan untuk memulai permainan, makanya ini dari rangkaian itu kita mulai dengan tajuk Home Pimpa yang isinya ini ada kegiatan workshop dengan berbagai konten yang nanti akan diakhiri dengan main permainan tradisional di Taman Lingkar Lokananta, lalu dilanjut ke tur galeri gitu. Pesertanya siapa saja? Kalau pesertanya ini beragam, dari kategori usia, terutama dari anak-anak sampai pelajar SLTA. Kalau narasumbernya? Kalau narasumber, karena hari ini kita ada beberapa materi. Tadi pagi kita mulai dari tari tradisional oleh yang Didik Nitowok dari Jogja. Kemudian berikutnya kita ada lokakarya tentang makanan tradisional. Yang tadi terus dilanjutkan dengan praktek masak makanan bareng yang nanti akan disantap di makan siang. Terus setelahnya ada workshop tembang dolanan oleh Mbak Rumania Rumah. Nanti setelah ini akan ada workshop lagi tentang tembang Nusantara oleh Pak Singgih Sanjaya dari ISI Yogyakarta. Terus nanti dilanjut yang permainan tradisional yang tidak tadi saya sebutkan. Terus dilanjut tur galeri. Nah, yang berbeda dengan yang lain di sini nanti peserta nggak cuman dapat workshop atau pelatihan, tapi nanti di akhir sesi mereka akan diminta untuk berkreasi, dalam artian masing-masing kelompok, karena ini dari peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka diminta untuk membuat karya yang merepresentasikan apa yang mereka dapat selama mengikuti kegiatan ini. Nah, nantinya kelompok yang terpilih itu selain ada uang pembinaan juga berhak untuk pentas di acara puncak yang di 17 Agustus. Kira-kira begitu. Kalau ini peserta yang bulanan ini dari sanggar-sanggar atau? Umum Pak, jadi ada yang dari kita masuknya lewat sekolah, perorangan, maupun komunitas gitu. Jadi memang beragam. Se Jakarta, Solo. Kalau mayoritas memang dari Solo, tapi juga ada beberapa sekolah maupun kelompok dari Yogyakarta, bahkan ada yang dari Solotigo. Memang kita cita-citanya sih membuka seluas mungkin ya kesempatan untuk anak-anak maupun remaja untuk lebih kenal dengan khasanah tradisional yang sebenarnya mereka miliki. Namun sekarang kan ya agak susah kita mengalami itu. Makanya ini untuk memunculkan pengalaman bahwa dolanan anak itu masih ada sampai sekarang. Karena yang jelas kan karena gini, berbeda dengan ngonsewu game atau HP yang lain yang sifatnya individual. Untuk kalau kita bicara permainan tradisional, mau nggak mau, seenggak-enggaknya dimainkan dua orang. Yang di situ ada interaksi sosial. Nah, harapan kami begitu. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, termasuk tadi ada tugas. Karena yang menarik justru ketika misalnya tadi ada penugasan, sebenarnya bukan semata-mata capaian estetik, tapi bagaimana anak-anak dari latar belakang maupun mungkin misalnya sekolah yang berbeda, daerah yang berbeda, mereka selama mengikuti kegiatan ini kemudian harus berkreasi, apapun itu ya kita bebaskan, boleh musik, boleh teater, apapun ya yang nanti bisa muncul. Karena harapannya memang situ, kita mengelaborasi ada interaksi yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baik yang tumbuh kira-kira. Ini tadi kan beragam ya, ada di Nitowok, terus ada beberapa acara lainnya. Ya. Secara keseluruhan apa yang ingin dicapai dari event ini? Pada saya gini, balik lagi bahwa interaksi sosial itu penting. Salah satunya interaksi sosial itu penting, termasuk mereka mengenal. Akhirnya ketika materi yang diberikan itu cukup beragam, mulai dari tari, musik, bahkan sampai makanan. Nah, karena itu, jadi agar dipahami juga bahwa masing-masing itu tidak bisa berdiri sendiri, karena kita sebagai manusia yang punya kepribadian dan sebagainya, dengan mengenal apa ya irisan-irisan itu, mereka jadi kalau istilah Jawanya jangkep.
dengan berbagai pengalaman yang kemudian bisa menghasilkan, harapan kami bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Mungkin sekaligus untuk mengangkat budaya masa lampau yang sudah banyak terlupakan. Salah satunya mungkin itu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa ya bagi kami apa yang dianggap masa lalu itu bukan cuma jadi artefak atau pusaka, tapi memang sesuatu yang memang benar-benar hidup gitu, benar-benar hidup. Karena banyak hal-hal yang dekat dengan kita, tapi kemudian kita lupa nilainya, value yang diajarkan dari situ. Nah, harapan kami dengan Lokakarya ini bisa menjaga itu, tradisi yang baik, kemudian bisa diserap nilai-nilainya, tidak cuma sekedar di kemasan saja. Mungkin latar belakang yang mendasari itu tadi ya. Salah satunya itu. Penyelenggaraan ini maksudnya. Karena gini, sebenarnya Home Pimpa itu awalnya platform. Awalnya platform yang sebenarnya udah kami mulai kira-kira 2022. Salah satu titik berangkatnya karena itu, setelah pandemi, banyak dalam tanda kutip ya, generasi pandemi yang minim interaksi sosial. Nah, dari situ kami membuat platform itu, salah satu kontennya yang utama adalah anak-anak memang, untuk memunculkan interaksi itu. Nah, kemudian setelah beberapa kali berjalan, akhirnya tahun ini kami berkolaborasi dengan Lokananta untuk memunculkan rangkaian program metakultural Lokananta yang diawali dengan acara Home Pimpa hari ini. Nomor HP, Mas? Saya. Kenapa kok di Lokananta? Gini, Lokananta itu kan punya sejarah panjang, terutama terkait khasanah musik. Nah, itu yang jadi obrolan kami pertama, gimana tempat ini tidak, sekali lagi, tidak hanya menjadi tempat menyimpan artefak, tapi juga punya pengalaman yang pernah tercipta di sini. Itu harapan kami bisa jadi pemantik untuk memunculkan karya-karya yang baru. Nah, setidaknya bagi anak-anak maupun anak muda, kenal dulu. Sehingga ketika misalnya program reguler di Lokananta itu salah satu tour galeri, itu bisa diperkaya lagi dengan pengalaman-pengalaman lain. Kira-kira gitu. Ini akan ada kelanjutannya lagi? Ini akan berlanjut karena program metakultural Lokananta itu kan terdiri dari 3 babak. Pertama untuk Home Pimpa ini, nanti di bulan depan, pertengahan bulan depan itu ada program Senandika, itu lomba menyanyi, yang outputnya juga sama nanti. Peserta yang terpilih akan tampil di acara puncak yang kami sebut Pancarona nanti di 18 Agustus. Di sini juga. Di Lokananta juga. Kalau panitia nyanyi memang dari mana saja? Di sini Sandia Production yang bekerja sama dengan Lokananta itu dulunya dari komunitas musik, Pak. Komunitas musik yang kemudian karena semakin intensnya ketertarikan kami untuk menggarap program-program terutama kaitannya dengan anak-anak maupun hasil tradisional, kemudian berubah nama menjadi Sandia Production yang akhirnya hari ini gandeng dengan Lokananta untuk menjalankan program ini.